Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Amelia dari kelas manajemen 2B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen harta keuangan. Perusahaan besar pada umumnya memiliki investasi di beberapa perusahaan yang berupa surat-surat berharga saham dan obligasi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dividen dan bunga. Investasi yang dimiliki itu bersifat permanen atau dalam jangka panjang. Di samping untuk memperoleh dividen dan bunga, investasi juga mengharapkan keuntungan biaya surat-surat berharga itu dijual, tetapi itu bukan tujuan utama. Yang pertama, investasi saham biasa. Saham biasa atau common stock ialah surat berharga tanda kepemilikan atas suatu perusahaan. Penerbit saham biasanya disebut perusahaan yang menyatakan sebagai modal. Pemegang saham biasanya disebut investor yang mengharapkan hasil atas investasinya atau disebut pemilik perusahaan yang bertanggung jawab atas kerugian perusahaan. Ada beberapa macam, yaitu yang pertama nilai nominal, nilai buku, nilai pasar, dan yang terakhir nilai fundamental atau disebut intrinsik. Yang kedua, investasi obligasi. Obligasi adalah surat utang dengan bunga tetap. Bagi pemegang surat utang obligasi disebut investor. Ia akan mendapatkan pendapat tetap yang berupa bunga obligasi. Oleh sebab itu, pemegang obligasi disebut pemegang surat berharga berpenghasilan tetap. Obligasi memiliki nilai nominal atau par value. State value, face value, atau lazim disebut nilai pari. Misalnya per lembar Rp1.000. Ada jenis obligasi. Yang pertama, jenis obligasi yang umum adalah obligasi pemerintah dan obligasi perusahaan swasta. Yang kedua, ada jenis obligasi yang lainnya, yaitu obligasi perusahaan negara atau obligasi badan usaha milik negara. Yang ketiga, obligasi pada umumnya surat utang tanpa jaminan. Jika obligasi dengan jaminan harta tetap lazim disebut mortgage atau mortgage bond, di mana pemegang obligasi dapat menjual harta tetap yang dijaminkan. Investasi pada obligasi hakikatnya juga beresiko karena kemungkinan penerbit obligasi tidak mampu membayar bunga dan pembayaran kembali utangnya. Di sini ada peringkat obligasi. Keterangannya ada obligasi kualitas tinggi, obligasi kualitas tinggi atau high grade, obligasi kualitas menengah atas atau upper medium, obligasi kualitas menengah bawah atau lower medium, obligasi kualitas spekulatif atau marginalis spekulatif, obligasi kualitas spekulasi tinggi atau highly spekulatif, dan yang terakhir obligasi kualitas sangat spekulatif. Di sini ada rumus tingkat kupon, imbalan bunga tiap period, current yield, beban bunga total, YTM, YTC, PVOA, dan PVIF. Di sini ada salah satu contoh kasus, yaitu PTX membeli obligasi PTZ 400 juta, umur 5 tahun. Kupon rate 2 tahun pertama 15%, sedangkan 3 tahun berikutnya berdasar tingkat bunga mengambang suku bunga deposito bank pemerintah, di mana bank A 16%, bank B 18%, bank V 14%, bank D 17%, nilai pasar 80% dari nilai nominal. Kupon dibayar setiap tahun, yield diharapkan 20%. Ditanyakan nilai obligasi sampai jatuh tempo dan nilai obligasi saat jatuh tempo. Jawabannya di sini rata-rata bunga bank, yaitu dengan jumlah bunga bank dibagi jumlah bank yang ada. Di sini bunga banknya terdapat 16 ditambah 18 ditambah 14 ditambah 17 per 4. 4 itu dari jumlah banknya, bank A, bank B, bank V, dan bank D. Hasilnya 16,25. Lalu kita harus mencari bunga obligasi tahun pertama dan tahun kedua, yaitu dengan cara kupon rate-nya dikali pembelian obligasinya.
Kupon rate tahun pertama dan tahun kedua itu 15%. 15 dikali 400 hasilnya 60 juta. Jadi untuk tahun pertama dan tahun kedua bunganya 60 juta tiap tahun. Lalu untuk bunga obligasi tahun ketiga, keempat, dan kelima yaitu 16,25%. Itu dari rata-rata bunga bank. Dikali pemberian obligasi yaitu 400, hasilnya 65 juta tiap-tiap tahun. Terus selanjutnya kita mencari nilai bunga obligasi 60. 60 ini dari bunga obligasi tahun pertama per 1 ditambah 0,20 pangkat 1. 0,20 ini dari 20% dibagi 100, hasilnya 0,20. Satunya ini dari pangkat 1 tahun pertama. Ditambah 60. 60 ini dari obligasi tahun kedua. Terus 1 ditambah per 1 ditambah 0,20 pangkat 2. Ini sama aja kayak yang tadi. Ditambah 65. 65 ini bunga obligasi tahun ketiga. Per 1 ditambah 0,20 pangkat 3. Ditambah 65. 65 dari bunga obligasi tahun keempat. Per 1 ditambah 0,20 pangkat 4 ditambah 65. 65 dari bunga obligasi tahun kelima. Per 1 ditambah 0,20 pangkat 5. Hasilnya 347,50. Selanjutnya kita mencari nilai obligasi saat jatuh tempo. 347,50 ditambah 80%. 347,50 ini dari nilai bunga obligasi. 80% ini dari nilai pasar dikali 400 dari nilai pembelian obligasi. Per 1 ditambah 0,20 pangkat 5. Ini dari jumlah period. Hasilnya 476,11. Di sini juga ada soal sebuah obligasi mempunyai nilai nominal 100 juta rupiah dengan tingkat kupon 10% dibayar 2 kali setahun. Seorang investor membelinya pada harga 90, artinya 90% dari nilai nominal. Hitung berapa current yield obligasi. Diketahui CY current yield, K tingkat kupon, N nominal obligasi, NO harga pasar obligasi, di sini NO 90% dikali 100 juta. Ditanyakan current yield obligasi. CY ini rumusnya K dikali N per NO. 10 berarti 10% dikali 100 per 90% dikali 100. Hasilnya 11,11%. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.